Baiklah, anak-anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak ingin menerangkan pembelajaran fisika pada konsep kapasitor. Di sini Bapak menyampaikan dulu tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, yaitu menerapkan konsep kelistrikan dan kemagnetan dalam berbagai penyelesaian masalah dan produk teknologi. Dan kompetensi dasarnya adalah memformulasikan gaya listrik, kuat medan listrik, flux, potensial listrik, energi potensial listrik, serta penerapannya pada keping sejajar. Indikator yang Bapak harapkan dari kalian dan supaya kalian juga harus bisa menguasainya ada 3, yaitu menganalisa rangkaian seri kapasitor, menganalisa rangkaian paralel dari kapasitor, dan menganalisa rangkaian majemuk dari kapasitor. Baiklah, kita awali dari kapasitor itu. Pertanyaan dari Bapak, apa yang dimaksud dengan kapasitor? Di sini pada layar komputer ini sudah saya bikin PowerPoint-nya bahwa kapasitor itu adalah salah satu komponen elektronika yang mempunyai kemampuan menyimpan elektron-elektron selama waktu tertentu, atau komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Di pasaran atau di toko-toko elektronik, kalian bisa melihat di sini beberapa model atau gambar dari kapasitor ya, seperti ini. Fungsi kapasitor di atas ada 7, yaitu sebagai penyaring atau filter dalam rangkaian satu daya arus searah, sebagai penghubung atau kopling yang terdapat pada amplifier, sebagai lampu neon. Kemudian pada antena, kapasitor berfungsi sebagai pembangkit frekuensi, kemudian juga mencegah terjadinya loncatan listrik pada rangkaian mengandung kumparan bila tiba-tiba arus listrik diputuskan dan dihubungkan. Kapasitor pada pesawat berfungsi untuk memilih gelombang informasi yang ditangkap, serta kapasitor berfungsi untuk menghidupkan mobil. Kapasitas kapasitor. Kapasitas kapasitor merupakan kemampuan kapasitor buat menyimpan muatan listrik atau disebut juga kapasitansi. Kapasitas kapasitor dalam fisika dilambangkan dengan C besar. Jadi C besar sama dengan Q dibagi V. C-nya kapasitas kapasitor dalam satuan farad, Q-nya muatan listrik dalam satuan kolom, dan V-nya beda potensial pada kedua ujung kapasitor. Untuk kapasitor keping sejajar adalah sebuah kapasitor yang terdiri dari 2 buah keping konduktor yang mempunyai luas yang sama dan dipasang secara sejajar. Kalian bisa melihat di sini ada gambar kapasitor keping sejajar, di mana persamaan yang diberikan adalah C sama dengan epsilon 0A per D. C kapasitas kapasitor dalam satuan Faraday, epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa yang besarnya 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. A-nya adalah luas pelampang masing-masing keping, dan D merupakan jarak antara kedua keping. Ya. Rumus kapasitas kapasitor keping sejajar di atas dipakai jika antara keping itu berisi udara. Namun, jika di antara kedua keping itu diisi oleh medium dielektrik seperti keramik, porselen, kaca, mika, kertas, serat selulosa, porselen, milar, teflon, dan bahan kimia cair yang memiliki koefisien dielektrikum K, maka rumusnya bisa dirubah atau diganti
C sama dengan epsilon 0 K kali A per D. Atau C sama dengan epsilon A per D. Di mana epsilonnya adalah epsilon 0 dikali K. Sedangkan kapasitor berbentuk bola, C-nya adalah 4pi kali epsilon 0 dikali R. Ya. Sekali lagi, epsilon 0 adalah permisivitas ruang hampa yang besarnya 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Kemudian energi kapasitor. Kapasitor merupakan komponen yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Artinya, di dalam kapasitor juga tersimpan energi listrik. Secara matematis, energi listrik yang dihasilkan oleh kapasitor diberikan oleh persamaan W sama dengan setengah CV kuadrat atau W sama dengan setengah QV atau W sama dengan Q kuadrat per 2C. Baiklah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau nanti bisa dilanjutkan ya, bahwa yang pertama kapasitor itu dapat disusun seri, juga dapat disusun paralel. Pertama kita tinjau dulu kapasitor yang disusun secara seri. Jadi ini ada 3 buah kapasitor, Q1, ada tegangan Q1 di C1, ada tegangan Q2 di C2, dan ada tegangan Q3 di C3. Ya. Di sini untuk kapasitor seri diberikan oleh persamaan 1/C total, 1/C1 ditambah 1/C2 tambah 1/C3. Berdasarkan persamaan ini terlihat bahwa nilai kapasitas kapasitor pengganti hubungan seri selalu lebih kecil dari kapasitas kapasitor penyusunnya. Untuk susunan kapasitor paralel, ini kalian bisa melihat kalau paralel ini disusun bertingkat. Ya. Pada satu sumber tegangan ada C1, C2, C3, dan sebagai penggantinya C totalnya adalah C1 tambah C2 ditambah C3, di mana V totalnya sama dengan VAB sama dengan VBC sama dengan VCD, dan Q totalnya Q1 tambah Q2 tambah Q3. Berdasarkan persamaan ini terlihat bahwa nilai kapasitas kapasitor pengganti hubungan paralel selalu lebih besar dari kapasitas kapasitor penyusunnya. Untuk energi potensial listrik adalah usaha yang dilakukan untuk bisa melawan gaya listrik dan memindahkan benda dari posisi 1 ke posisi 2. Ya. Itu besarnya EP sama dengan K kali Q1 Q2 per R. Energi potensial listrik adalah besaran skalar dalam perhitungan tanda muatan disertakan ke dalam rumus. Energi potensial listrik total suatu sistem muatan akan sama dengan jumlah aljabar energi potensial listrik setiap pasangannya. Jadi usaha W di dalam medan listrik sama dengan perubahan energi potensial listrik. Perpindahan energi W dari A ke B diberikan oleh persamaan K kali Q kali Q aksen dibagi buka kurung 1 per RB dikurang 1 per R2, di mana energi potensialnya sama dengan energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal. Untuk potensial listrik muatan suatu titik, beda potensial didefinisikan sebagai
negatif usaha persatuan muatan yang dilakukan oleh medan listrik pada muatan uji positif. Jika muatan berpindah dari satu titik ke titik lain, maka V sama dengan V1 ditambah V2 dan V3. Di mana V-nya sendiri bernilai K kali Q dibagi R. Ya. Jadi karena V totalnya V1 tambah V2 tambah V3 atau V kaki 1 per R1 tambah kaki 2 per R2 tambah kaki 3 per R3. Sehingga V-nya merupakan perkalian vektor dari Q K kali Q1 dibagi R1 tambah Q2 per R2 Q3 per R3 atau V sama dengan K kali sigma Q dibagi R. Ya. Baiklah, ini ada contoh soal yang bisa nanti kalian pahami. Ya, sebuah kapasitor terbuat dari dua lempeng konduktor yang masing-masing luasnya 12 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat dan terpisah pada jarak 2 mili. Hitunglah kapasitas kapasitor tersebut jika di antara kedua keping berisi udara dan yang kedua berisi zat permisivitas relatif atau epsilon R-nya sama dengan 50. Di sini Bapak menjawab, bisa nanti kalian pahami. Kalau nanti tidak memahami atau kurang memahami, boleh ditanyakan kembali kepada saya. Jadi untuk jawab A yang berisi udara, C sama dengan epsilon 0 A per D. Jadi epsilonnya 8,85 kali 10 pangkat min 12 dikali 12 kali 10 min 3 dibagi 2 kali 10 min 3 hingga didapatkan hasilnya 53,1 pikofarad. Untuk kapasitas-kapasitor yang berisi permisivitas relatif 50, C sama dengan epsilon A per D atau epsilon R kali epsilon 0A per D di 8,85 kali 10 pangkat min 12 kali 50 kali 10 pangkat min 12 dibagi 2 kali 10 pangkat 3 atau lebih kurang 2655 pikofarad ya. Untuk memudahkan kalian memahaminya, kita coba simak soal yang kedua. Bahwasanya ada contoh di sini nih. Ada C1, C2 dan C3 di mana nilai masing-masing C itu tertera 2 mikrofarad, 4 mikrofarad dan 4 mikrofarad. Berapa kapasitas penggantinya? Di sini kita bikin dulu diketahuinya ada C1 2 mikro, C2 4, C3 4. Di mana C2 dan C3 ini disusun paralel. Jadi kalau paralel tadi merupakan dia jumlah komponen C jumlah, jadi C yang paralel tadi jumlahin 2 sama 3 paralel dapatnya. Untuk C1 dan C yang paralel tadi terhubung seri sehingga 1 per C total atau 1 per C seri sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C paralel didapatkan 1 per 2 ditambah 1 per 8 sama dengan 4 per 8 tambah 1 per 8 sama dengan 5 per 8 atau C sama dengan 8 per 5 mikrofarad. Contoh ketiga nanti bisa juga kalian pahami di sini di rumah ya atau nanti setelah pembelajaran ini selesai, yaitu terdapat 3 buah kapasitor. Ada C1, C2, C3 dan C4. Jadi 3 kapasitornya seri paralel seperti gambar. C1 2 mikrofarad, C2 4, C3 6, C4 5 mikrofarad dan C5 10 mikrofarad. Berapakah kapasitas penggantinya? Jadi yang paralel adalah C2 dengan C3. Jadi kita selesaikan secara paralel. Jadi C paralel C2 tambah C3.
Lalu 4 tambah 6 sama dengan 10. Sedangkan C1 sama C paralel ini sama C4 ini hubungannya menjadi seri. Kita tahu bahwasanya rumus seri itu 1 per C1 tambah 1 C paralel tambah 1 per C4. Samakan penyebutnya. 1/5 tambah 1/10 tambah 1/5. Ya, sehingga didapatkan 1 per C 5 per 10 atau dibalik C paralelnya 10 per 5. Jadi didapat C paralel 2 mikrofarad sehingga C total C paralel tambah C5 atau 2 ditambah 10 sama dengan 12 mikrofarad. Mungkin sampai di sini dulu Bapak menjelaskannya sampai soal ketiga. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan mencoba latihan soal-soal yang berhubungan dengan kapasitor ya. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas-tugas saya nantinya. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Banyak maaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.